Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal di channel Dr. Otomotif, channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil dari paling Jos ya. Ya, gimana kabarnya saudara-saudaraku semuanya ya, dari belahan dunia timur, belahan dunia barat, belahan dunia gitu, belahan sing bisa dibelah-belah. Si penting komentarnya sedikit. Saya doakan saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, tambah umur tur, tambah rezekinya, tambah bojone. Nah, ini saya hampir berapa ya, lama nggak upload ya. Ya mungkin ada yang kangen, yang mbok ya. Kemarin saya kan berapa hari nggak upload karena saya membuat channel. Saya punya channel baru ya, channelnya tentang ikan ya. Ini seperti ada akuarium besar sama ikan armana. Oleh salah satunya itu saya membuat channel tentang ikan, namanya Deka Channel. Pengen berkunjung ya monggo, seperti itu. Itu dulu ya. Kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi mobil pickup ya. Rekomendasi mobil pickup itu mulai dari 10 jutaan ya. Rekomendasinya itu apa saja? Tentunya kalau dengan harga segitu pasti kondisinya itu ya sudah ya ngerumat, banyak yang harus diperbaiki lah intinya. Kalau kita mau membeli mobil dengan harga minim misalkan 10 juta itu sudah pasti harus ada yang diperbaiki. Maka dari itu ketika diperbaiki kita meminimalisir pengeluaran atau sesuatu yang harus dibenerin seperti itu. Misalkan kalau harus salah satunya ada yang menang, maksudnya kayak gini, kalau beli mobil tua itu pasti ada yang minus, kalau nggak mesin, bodi, sasis, kayak gitulah ya. Maka itu harus salah satunya itu harus ada yang menang. Misalkan bodi kropos, terus sasis ada yang kropos, mesin itu harus bagus. Jangan sampai mesinnya jelek, ngebul, terus bodinya kropos, sasisnya kropos, itu mending nggak usah. Biarpun murah itu nggak usah. Masalahnya nanti bakalan habisnya itu kayak malur-malur ya. Misalnya mesin ini belum jadi, belum nanti bodinya, belum nanti sasisnya, malah nanti untuk perbaikan lebih mahal dari harga mobilnya. Nanti jadinya klekar seperti itu ya. Kalau rekomendasi mobil mulai dari 10 jutaan mobil pickup ya, kalau saya masih cenderung ke ya antara 10 sampai 15 juta ya. 10 sampai 15 juta saya merekomendasikan itu Carry 10 ya, tahun-tahun 90-an ya. Carry 10 dengan catatan salah satunya itu harus menang. Kalau nggak mesin yang menang berarti bodi. Semisal mesin jelek harus diperbaiki, harus masuk bengkel, maka dari itu bodi dan sasis itu harus bagus seperti itu. Kalau misalkan bodinya kropos, harus ada perbaikan, perlu didempul, perlu dilas, mesin itu harus bagus. Jangan sampai kedua-duanya itu jelek semua, nanti bisa jadi klekar seperti itu. Misalkan itu yang pertama Carry 10, entah itu asli pickup, entah itu bekas station atau minibus yang dipotong. Tapi kalau saya merekomendasikan lagi, alangkah baiknya yang bekas station seperti itu dipotong, dijadikan bak. Biasanya sasisnya itu masih utuh dan suspensinya biasanya lebih enak seperti itu. Terus
harga naik lagi 15 sampai 20 juta. Nah, dari 15 sampai 20 juta saya masih merekomendasikan di produk yang sama, yaitu keluaran dari Suzuki, tapi ini lebih besar lagi, yaitu Futura. Size-nya lebih besar, 13, tahunnya 91 90. Nah, saya masih merekomendasikan Futura. Masalahnya itu sudah adalah harga Futura di bawah 20 juta tahun 90 91. Yang terpenting tetap rekomendasi salah satu harus dimenangkan. Kalau nggak mesin, bodi, itu salah satu harus menang. Jangan sampai ngerumat semua. Syukur-syukur mesin bagus, bodinya bagus, biarpun sedikit, artinya sedikit, jarang yang ada seperti itu. Yang ngejual dengan harga di bawah 20 dan kondisi mesin bagus, sasis bagus, bodinya bagus, itu jarang seperti itu ya. Mbok ada keberuntungan seperti itu ya. Kemudian naik lagi dari 20 juta sampai 30 juta lah. Kalau sudah 30 juta itu masuk dua varian, artinya boleh Futura, boleh SS. Yang terpenting kalau membeli SS ya, Mitsubishi SS itu T120 bekas, yang terutama untuk berjaga-jaga kalian itu harus mengganti karet timing belt ya. Biarpun baru beli, untuk mengantisipasi, kan kita nggak tahu itu karetnya sudah berapa lama nggak diganti, karetnya minta diganti atau belum, kan kita nggak tahu. Masalahnya kita beli second untuk mengantisipasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan karetnya putus, nah nanti kan efeknya bisa jadi klepnya bengkok sampai nanti ke setang seher kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi nanti efeknya bakalan lebih parah. Kalau mengganti karet kan tidak terlalu mahal daripada karet putus, nanti bisa berabe kayak gitu, dan habisnya bisa jutaan, mesinnya mudun seperti itu. Kalau Futura sih nggak masalah. Kalau Futura karet timing belt putus pun itu nggak masalah, cuman paling mesinnya itu nggak nyala, nggak sampai ke apa seher dan sampai ke klepnya bengkok, itu nggak nyampe seperti itu, cuman mesinnya mati kalau Futura ya. Kalau SS yang penting kalau beli itu apa, diusahakan langsung ganti karet timing belt seperti untuk mengantisipasi atau menjaga-jaga, karena belinya itu harga 20 sampai 30 jutaan itu pasti mobil sudah tua. Biar SS apa ya, SS Mitsubishi SS itu tetap tahun 90-an, baik itu 95 94 itu pasti tahun 2. Maka dari itu untuk mencegah, namanya juga tua, pasti butuh perbaikan seperti itu. Kalau di atas 30 juta, 30 sampai 40 juta itu ya saya masih merekomendasikan 2 unit tersebut. Nah, tadi yang ada yang kurang tadi antara 20 sampai 30. Nah, ini kan kalau SS sama Futura dapatnya tahun tua, tahun 90-an. Kalau masuknya Zebra ya, Espas itu bisa dapat tahun muda, tahun 2000-an. Tapi ya itu kendalanya, teleponnya di bawah, kalau kena banjir itu bisa mogok seperti itu ya. Untuk mengantisipasinya itu yang di bawah itu delco itu kita buatkan seperti dengan plat besi, boleh itu tutup ya, membuat tutup dari plat besi boleh. Kalau enggak dari bekas apa ya, oli ya, wadah oli itu apa, kalau beli oli apa, tap-tapan oli yang itu di bungkusnya itu di apa, di apa namanya, diiris-iris lah istilahnya, apa dipotong terus dibikin dudukan sendiri nanti buat nutupin dari bawah seperti itu. Insya Allah ya aman. Yang jelas itu untuk mengantisipasi kena air, tujuannya cuma seperti itu.
mati leak. Kalau sudah nanti kalau sudah harga di atas 30 sampai 40 ya masih sama, saya merekomendasikan masih Futura dan SS. Nah, Grand Max sudah masuk ya ada, kalau Grand Max sudah ada harga antara 30 sampai 40-an itu ada tahun 2 yang jelas. Terus bisa itu bekas angkot, kalau enggak angkot ya potongan kalau harga segitu, tapi ya sudah lumayan. Tapi saya belum merekomendasikan, masih tetap antara Futura dan SS seperti itu kalau harga segitu. Kalau sudah di atas 50 nah bisa Grand Max, masalahnya itu baknya lebih longgar seperti itu, lebih longgar, lebih nyaman. Terus ada kelebihannya ACPS seperti itu, AC dan power steering. Sedangkan Futura dan SS kan belum ada AC-nya, jadi kita tetap AC manual, kalau enggak kita bawa kipas angin. Sedangkan Grand Max sudah dingin kayak gitu. Untuk tenaga, kalau tenaga dan kenyamanan menurut saya, kalau sekarang ada uang 50 juta ya, kita punya uang 50 juta bingung antara memilih Grand Max, Futura atau SS. Kalau saya merekomendasikan itu masih Grand Max ya. Kalau beda tenaga ya sedikit, tapi kalau menurut saya kenyamanan terus untuk membawa barang itu masih mending enak Grand Max. Kalau tenaga antara Grand Max dengan SS itu ya imbang, ditanjakan kayak gitu. Terus kalau di jalan lurus ya berani dengan Futura lah. Kalau Grand Max sekelas Grand Max berani dengan Futura. Kalau masalah sasis ya masih imbang, sama-sama tipis kayak gitu, belum tebel, nggak seperti Panther L300 itu masih jauh beda kelas seperti itu. Kalau misalkan punya uang antara 50 sampai 60, saya merekomendasikan Grand Max, biarpun dapatnya tahun tua, lebih tua. Kalau misalkan Futura sama SS dapat tahun muda di atas 2010, kalau Grand Max mungkin dapatnya tahun di bawah 2010. Tapi saya masih merekomendasikan Grand Max, biarpun Grand Max standar yang 13 atau 15, tapi tipe standar belum ACPS, tapi saya masih merekomendasikan Grand Max-nya seperti itu. Kalau menurut saya itu tadi mulai dari 10 juta, ada carry 10, yang jelas on the deal saya merekomendasikan itu yang mudah dirawat, on the dealnya di mana-mana ada dan cenderung murah seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.